Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Juli 2025. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini, yaitu grup Rekom Juli dan grup diskusi. Rekom isinya rekom saham tentunya, kita ada dua rekom, yaitu rekom swing dan rekom ODT. Dan diskusi tentu aja untuk diskusi dan untuk tanya jawab ya. Guys, di sini kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Juni sampai akhir Juni nanti. Berlakunya. Nah, ini adalah contoh rekom dari STS, guys. Ini adalah rekom ODT atau base JP-nya. Contohnya nih Arci, Pesap, Obat, ya, CBDK, Jarlet, Gula. Nah, ini contoh saham untuk BSJP ODT. Nah, yang kedua yaitu ada tabel swing. Jadi, selain kita ada menu BSJP, kita ada menu swing, teman-teman, seperti ini ya. Nanti kita ada ke tabel khususnya. Dan untuk swing ini kita pilihin saham-saham yang bagus-bagus, guys. Oke ya, terus di STS ini ada dua bonus, guys. Yaitu yang pertama tentu aja bonusnya masih sama, yaitu bonus saham-saham yang daftar saham yang akan bagi dividen di tahun 2025. Ini masih setengah tahun ya. Terus kita akan update nanti di tahun 2026, teman-teman. Dan bonus yang kedua yang ditunggu-tunggu yaitu rumus screening saham murah. Nah, jadi ada sekitaran 55 saham yang tergolong murah di Bursa Efek, teman-teman. Gak usah ngeliatin satu-satu, langsung klik aja rumusnya dan semuanya udah keluar. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Oke, kita akan bahas prospektus, guys ya. Yang pertama di halaman 18, teman-teman. Oke, di halaman 18 di sini adalah penawaran umum perdana saham, teman-teman. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 12 miliar lembar, sekian-sekian. Itu adalah 10%, guys ya. Jadi segini banyak itu cuma 10%, guys. Nah, nilai nominalnya 100. Ya, ini kisaran harga IPO-nya 170 sampai 190, teman-teman. Nah, berarti ini arahnya 35%, guys. Mantap sekali ya. Ini wajib beli nih kan. Ngeri banget. Segera top up ya. Segera buat sekuritas baru gitu. Oke, guys, untuk nilai emisinya ya paling banyak ada 2,3 T. Nah, ini termasuk lumayan gede, tapi udah sering ya kita IPO triliunan gitu dan masih naik juga banyak. Nah, untuk di sini IPO-nya tanggal 8. Semoga aja nggak mundur ya, guys ya. Kalau IPO tanggal 8, di sini penawar umumnya sampai tanggal 4. Ini kan, teman-teman. Penawar umumnya sampai tanggal 4. Berarti, teman-teman, itu harus teman-teman stop beli saham tanggal 1. Ya, ini maksimal banget mentok, teman-teman, stop beli saham tanggal 1. Nanti biar tanggal 3 bisa beli kayak gitu ya, guys ya. Jadi mulai di minggu ini masih bisa beli saham kalau teman-teman mau beli IPO ini gitu ya. Jadi mulai di minggu ini itu jangan beli saham ya, biar nggak kepentok T+2 kayak gitu. Oke, terus kita lihat dari rencana penggunaan dana, teman-teman ya. Nah, rencana penggunaan dana adalah 871 miliarnya ya digunakan untuk setoran modal ke anak, yaitu CSI dan MIM ya. Adapun seluruh dana diperoleh saya akan kembali kepada ini sisanya akan digunakan untuk pembelian kapal. Nah, ini juga salah satu anak usaha dari TDIA, yaitu logistik, guys, pengantaran kapal kayak gitu. Nah, kita lihat nomor yang kedua yaitu 1,5 P-nya ya digunakan untuk penyetoran modal ke CSP ya, digunakan untuk keperluan pembuatan tangki penyimpanan pipa saluran ethylene dan fasilitas penunjang lainnya. Jadi istilahnya seluruh dana yang dihimpun itu buat modal kerja anak-anak usaha dari CDIA, guys. Oke, ini adalah struktur permodalan perseroan. Pengendalinya yaitu TPIA, teman-teman ya. TPIA itu anak usaha dari BRPT ya, jadi masih grup Barito, teman-teman. Nah, di sini untuk yang kedua adalah Ponic Power ya, 33%. Nah, nanti kalau udah ada masyarakat jadi seperti ini, guys. Masyarakatnya itu 10% ya. Seperti ini tetap ya TPIA jadi pengendali. Nah, kita lihat dari ringkasan laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, di sini untuk hutangnya ini aman, teman-teman. Lihat ya di sini, guys. Nah, hutangnya aman. Lihat ya. Untuk hutangnya di sini dalam dolar ya, guys ya, dalam dolar. Kalau kita udah rupiahkan tuh segini, teman-teman. Nah, hutangnya itu sekitaran berapa nih? 532 sini nih. 5,3 T ya untuk hutangnya, teman-teman. Ya, terus kalau ekuitasnya jauh lebih gede itu 12 T. Jadi sebenarnya utangnya masih aman banget, teman-teman. Jadi masih aman. Dan kita lihat dari laba ruginya nih kok kayak
kayak papan akselerasi ya guys ya, ini guys ya, nggak lengkap gitu ya. Biasanya kalau papan utama atau papan pengembangan tuh dia ada 2, ada 3 gitu ya buat pembanding. Ini kok cuman setahun doang guys pembandingnya ya. Harusnya ada tahun 2021 nih harusnya nih. Oke, kita lihat labanya naik ya teman-teman. Ini penuh, labanya naik banyak banget ya. Jadi masih aman. Lagian juga kalaupun rugi, tetap kalian beli toh. Nggak ngaruh juga. Grup PP itu mau rugi kayak mau untung kayak nggak ngaruh gitu. Bener nggak? Ya gitu ya. Oke, kita lihat dari anak usahanya guys. Nah, karena ini adalah perusahaan investasi, jadi dia punya banyak anak usaha yang bergerak di banyak bidang. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat di halaman 21 itu di ini KCE, industri listrik. Nah, ini adalah pemasok listrik teman-teman ya untuk si CDIA ini. Jadi sebagian besar ya kegiatan usaha atau kegiatan usaha utama lah dari anak usaha CDIA itu adalah industri listrik. Dia hampir 90% guys. Jadi pendapatan CDIA itu dari 89% itu dari industri listrik. Terus 4%-nya dari pergudangan. Terus 3%-nya dari angkatan laut guys. Sewa kapal kayak gitu teman-teman, atau ngangkut barang lewat kapal gitu, cuma 3-2% aja teman-teman. Kayak gitu ya. Udah jelas di sini, lihat aja di halaman 21. Oke, terus lanjut yaitu nomor 24 teman-teman. Nah, di sini kebijakan dividen teman-teman. Nah, pada tahun 2025 telah membagikan dividen sebesar $20 juta yang diambil dari saldo bersih tahun 2024. Ya, perseroan sampai dengan 31 Desember 2024. Ya, manajemen perseroan merencanakan pembayaran dividen 40% dari laba bersih tahun berjalan. Bagian dividen akan menurut arus administrasi serta persyaratan yang akan dibawa bla bla. Jadi nggak jelas guys ya. Ini dia mau bagi dividen kapan? Ini agak sedikit nggak bagus buat retail. Kenapa? Karena dia sebelum IPO dividennya semua udah dibagi. Jadi saldo labanya atau saldo laba yang bisa dibagikan ke dividen itu dibagikan sebelum IPO guys. Luar biasa. Jadi yang dapat itu TPIA dan tadi Green Power tadi ya. Ada 2 tadi yang pemegang saham itu udah habis guys. Saldo laba buat dividen udah habis, udah dibagiin duluan ya. Ini kabar buruk bagi retail. Jadi kalau seperti ini jadi gimana? Jadi perusahaan itu akan membagikan dividen 40%. Dan ini akan terjadi kapan? Kita nggak tahu. Kalau biasanya sampai kering seperti ini udah kering banget ya. Biasanya 3-4 tahun ke depan nih baru bagi dividen teman-teman ya. Tapi semoga aja bisa lebih tepat teman-teman ya untuk CDIA ini bagi dividen. Tapi nggak ngaruh juga buat tipu hunter, guys ya. Kita bukan investor. Oke, lanjut yaitu nomor 111 teman-teman. Lihat 111. Cot. Nah, di sini adalah karyawan teman-teman. Nah, karyawannya sekitar 300 aja guys. Kita lihat ya di sini. 2023 323, tahun 2024 338. Oke, lanjut yaitu nomor 146 yang terakhir teman-teman, yaitu kegiatan usaha guys. Nah, kita lihat di sini kegiatan usaha itu ada di nomor 146 teman-teman. Nah, kegiatan usaha jadi kegiatan usaha utama yaitu sebagai pilar energi atau penyedia listrik ya, pembangkit listrik. Di sini personal melalui anak usahanya itu KCE menyediakan suplai listrik ke area Cilegon, Banten ya, dengan 216 pelanggan industri, bisnis dan bla 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 teman-teman. Nah, ini industri listrik dari CDIA itu hampir menyumbang 90% dari laba perseroan guys. Jadi intinya ini pembangkit listrik juga mirip-mirip brand lah kayak gitu sebenarnya guys. Nah, itu ya. Nah, ini bisa baca di sini guys untuk keterangannya. Oke, terus yang kedua adalah pilar logistik yaitu kapal. Ya, di sini perseroan melalui anak usahanya CSI dan MIM melakukan ekspansi signifikan dalam bisnis logistik yang menyediakan jasa perkapalan dan industri petrokimia. Nah, ini mungkin yang pakai si TPIA guys. TPIA kan petrokimia kan teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Nah, oke, lanjut pilar air teman-teman. Nah, dari selain dia itu usaha listrik ya, penyedia listrik dan kapal, dia juga bisa ngelola air bersih teman-teman dari anak usaha KTI ya teman-teman.
Ini ada Pilar Energy, teman-teman, dan lain-lain. Karena memang ini adalah perusahaan investasi, jadi dia itu bergerak di banyak sektor tergantung dia mau invest di mana, kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman bisa baca di sini, guys, untuk detailnya. Oke, kita akan lihat teman-teman ya untuk valuasi. Nah, valuasi teman-teman di sini. Ternyata guys, setelah kita hitung valuasinya, itu valuasinya nggak mahal. Ada kemarin di komen tuh, Bang, ini CDIA pasti mahal banget ya kayak brand. Ternyata enggak, teman-teman. Kita lihat di sini ya untuk harga bukunya tuh 109. Tadi kan nilai nominalnya 100 ya. Ternyata harga bukunya 109, lebih gede daripada nilai nominal, berarti perusahaan ini untung. Nah, PBV-nya kalau misalnya dealnya di 170, itu PBV-nya cuma 1,5 kali, guys. 1,5 kali di sebuah IPO itu termasuk murah, teman-teman. IPO dengan PBV 1,5 itu termasuk murah, ya. Bahkan banyak kok yang IPO-nya itu di atas 5, bahkan belasan kali itu banyak. Nah, untuk pair-nya segini, emang agak tinggi untuk pair-nya, yes. Karena memang equity-nya tuh gede kayak gitu. Nah, untuk hutangnya aman, jadi 43%, aman banget. Nah, untuk ROE-nya itu kecil ya, 4,3%, guys. Nah, untuk EPS-nya 4. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, berapa dividen yang dibagi? Kalau misalnya CDIA tuh membagi 40%, berarti cuma Rp2, guys. Dividen CDIA itu cuma Rp2. Kecil apa gede? Kecil. Di harga yang sekarang aja 170. Kalau bagi dividennya Rp2, misalnya deal di 170 ya, itu termasuk kecil. Apalagi nanti kalau udah digoreng ke 1000, dividennya cuma Rp2. Gimana, guys? Ya, kayak nggak dapat dividen, udah biarin aja kayak gitu ya. Jadi kita ngambilnya capital gain-nya aja. Dengan kayak gini teman-teman, market cap dari CDIA itu adalah 19T sampai 21T. Semoga aja deal di harga bawah ya, biar 19T. Nah, berarti kalau misalnya CDIA ini mau digoreng nih, kayak cuan, terus kayak Ren, yang itu kayak kalau nggak salah guys, cuan, brand dan lain-lain, itu naiknya untuk itu lebih dari 5 kali untuk market cap-nya. Berarti kalau misalnya ini ya, CDIA itu mau dikasih 5 kali, berarti dia market cap-nya bisa sampai berapa tuh? 100 atau 150 T. Nah, kita anggap guys, berapa harganya guys? Kita lihat 1000 ya. Kalau kita anggap 150 T aja, 500 belum 1000. Wow. Ya, CDIA ke harga 1000 aja, market cap-nya itu baru 112 T. Masih belum masuk 10 besar top market cap di IHSG, teman-teman. Ya, berarti moga aja ke 1000 lebih ya untuk CDIA. Oke guys ya. Nah, kesimpulannya gimana teman-teman? Untuk kesimpulannya, yang pertama itu adalah dari historis dari IPO-nya grup Barito. Itu keren banget, bagus. Jadi istilahnya yang pertama tuh kita wajib beli ya, karena historis dari grupnya. Terus yang kedua dari valuasi, ternyata nggak terlalu mahal guys. Ya, nggak terlalu mahal, malah harganya masih wajar-wajar aja. Banyak banget perusahaan yang udah listing itu valuasinya yang kayak gini. Jadi masih murah sebenarnya kalau sekelas IPO kayak gitu. Oke, valuasi oke, grupnya oke, UE-nya guys oke. UE-nya bagus-bagus teman-teman. Nah, kecuali si TP ya, yang lain the best. Jadi ini wajib beli ya, kalau perlu siapin dananya yang bener-bener teman-teman. Ya, kalau punya 2 sekuritas, manfaatin semua kayak gitu ya. Kita manfaatin momennya untuk cari peluang cari uang tambahan teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.